الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin muslimat sidang jemaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang sangat agung, yaitu perayaan Idul Adha. Peringatan hari raya Idul Adha mengingatkan kepada kita kepada suatu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah penyembelihan yang sangat agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mempertanyakan hal itu kepada anaknya, meminta restu daripada anaknya. Hati ayah mana yang tidak merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang paling dia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang begitu sulit? Namun itulah saudaraku, keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan, taslim kepada Allah Jalla Jalaluh, kesempurnaan iman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada anaknya, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Allah mengabadikan kisah ini di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Subhanallah jemaah sekalian. Dengarkanlah jawaban dari anak yang saleh, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang tunduk dan patuh kepada Rabbnya. Apa jawabannya? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah saja apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah jemaah sekalian, kisah yang sangat agung, yang sangat mulia. Di dalam kisah ini jemaah sekalian, kita mendapatkan gambaran betapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya yaitu Ismail alaihi salatu wassalam adalah dua orang yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah, sangat patuh kepada Allah dalam kondisi yang sangat susah, yang sangat berat. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan betapa besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla Jalaluh, akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menguji hamba-hambanya dengan ujian yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam kisah ini jemaah sekalian, kita dapat mengambil suatu hikmah yang insya Allah akan menjadi oleh-oleh hari raya Idul Adha bagi kita,
yang insya Allah kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, menjadi bekal untuk kita hikmah di balik kisah kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi yang sangat berbakti kepada ayahnya, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang pertama adalah ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam kepada Allah Jalla Jalaluh, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, serta keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Meski dalam keadaan yang susah payah, keadaan yang berat, kekuatan keimanan dan keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah Jalla Jalaluh, meskipun perintah itu bertentangan dengan akal fikirnya, bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama. Inilah pelajaran yang pertama yang penting untuk kita maknai, kita pahami, kita bawa pulang. Seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, meski bertentangan dengan hati nurani kita, yang lebih utama adalah menjalankan perintah Allah. Meskipun berat jemaah sekalian, kita tetap harus sholat 5 waktu. Meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita, kita tetap berpuasa dan membayar zakat. Meskipun berat, kita tetap berkurban, menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Itulah bukti cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluh, karena kita tidak tahu apa hikmah di balik semua ini. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hikmah yang dapat kita petik dari kisah yang mulia Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam adalah menunjukkan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam menghadapi ujian yang berat, menginspirasi kita semua untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan hidup, dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Kesabaran merupakan kunci utama yang memungkinkan seorang muslim untuk teguh dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita bahwa dengan kesabaran segala ujian bisa dihadapi dengan tenang dan penuh keikhlasan. Setiap kita yang mengatakan diri Islam, yang mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan perintah Allah? Apakah itu bentuknya adalah larangan Allah? Apakah ujian itu bentuknya musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah sementara dia tidak diuji? Sungguh, kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian-ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 1-3. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia, seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah kewajiban, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya Allah. Baik itu dia mengetahui hikmahnya ataupun dia tidak mengetahui hikmahnya. Ketahuilah jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam belum tahu banjir akan datang ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk membuat kapal dan ditertawai oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam belum tahu akan tersedia domba ketika pisaunya nyaris memotong leher anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak tahu kalau laut itu akan terbelah saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di laut.
Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tahu dari segala hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang para nabi tahu adalah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan taat kepada Allah, dan tanpa mempertanyakan apa hikmah di balik semua ini. Ternyata jemaah sekalian, di balik ketidaktahuan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kejutan yang luar biasa. Seringkali Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah memberi jemaah sekalian apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, dan biarkan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tetaplah percaya kepada Allah, tetaplah berdoa kepada Allah, tetaplah istiqamah, tetaplah berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, tetaplah semangat meski dalam kondisi kesederhanaan. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian yang mendatangi kehidupan kita. Wallahi jemaah, tanpa kesabaran kita tidak akan bisa beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian, kuatkan kesabaran kalian, dan jagalah di tapal-tapal batas negara, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Akhibati fillah, setelah ini yang mau berkurban, berkurbanlah. Yang mungkin kemarin hewan kurbannya yang dibeli murah, kecil, atau mungkin sedikit, masih ada waktu untuk membeli besok, lusa, sampai hari-hari tasyrik selesai. Berkurbanlah untuk Allah, dan tunjukkanlah kalau Allah lebih engkau cintai daripada semua yang ada di tempat ini. Tunjukkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih kita cintai daripada apa yang kita miliki hari ini. Karena apa yang engkau miliki hari ini adalah milik Allah, dan Allah bisa mengambil kapan saja sesuai kehendak Dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak menerima daging dan darah dari kurban kita. Yang Allah terima adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka sembelihlah hewan kurban, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Makanlah dari hewan kurban itu, karena itu adalah sunnah dari Nabi SAW. Pulanglah dari arah yang berlainan ketika datang menuju ke masjid. Teruslah bertakbir sampai hari-hari tasyrik ini selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari setiap amal perbuatan kita, dari ibadah kita, salat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kurban kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang tetap istiqamah di atas jalan agama yang mulia ini. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحذل من حضل المسلمين، وعاء كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.